Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat UPI. Kita akan membahas mengenai seputar misteri dan hoax seputar perkutut. Nah, topik ini sangat menarik. Kenapa menarik? Saya angkat karena banyak sekali menjadi pertanyaan bagi sahabat-sahabat kumania, baik kumania perkutut lokal maupun kumania yang mencintai perkutut lokal. Banyak sekali hoax yang beredar, misalnya ya, yang banyak beredar adalah miara perkutut itu mesti ganjil, nggak boleh genap. Nah, bayangin perkutut saya segini banyak ya. Ada Bangkok, ada juga perkutut warna, juga ada juga lokal. Jadi kapan saya mau ngitungin satu-satu? Dan sebenarnya masalah ganjil genap itu bukan satu misteri atau isu krusial yang menjadi penghalang bagi teman-teman untuk memelihara. Lalu berikutnya adalah, anak muda nggak boleh melihara perkutut. Anak muda harus burung oceh. Sebenarnya itu saya bilang juga tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena banyak sekali sekarang justru anak-anak yang di bangku SMP, SMA sudah mulai nih mereka turun ke lomba-lomba perkutut, mulai belajar ternak dan sebagainya, karena meneruskan dari hobi orang tuanya. Jadi masalah usia juga bukan penghalang bagi teman-teman untuk memelihara ataupun beternak perkutut baik lokal maupun bangkok. Perkutut yang berioni, saya bilang gini, memang ada sebagian orang yang meyakini bahwa perkutut lokal pasti berioni, pasti bertuah, terutama yang berkatu ranggon. Nah, padahal ya, kalau kita mau jujur ya, kita kembali lagi nih, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan umat manusia di muka bumi ini, menciptakan ada etnis. Saya kebetulan Chinese, ada etnis Jawa, ada etnis Batak, ada yang beragama Islam, ada yang Buddha, Hindu, Kristen, dan sebagainya. Semua diberikan blessing yang sama nih oleh Gusti Allah. Ada yang kaya, ada yang pintar, ada yang jenius, ada yang sakti dan sebagainya. Jadi kalau Allah itu membatasi bahwa yang berioni, yang bertuah hanya perkutut lokal, Bangkok itu nggak ada. Saya bilang apa? Kita sudah menghakimi Gusti Allah. Ya, kita sudah merasa lebih hebat dari Gusti Allah, bahwa Gusti Allah tidak memberikan karunia yoni karomah pada perkutut Bangkok, hanya perkutut lokal saja. Nah, itu saya pikir bukan satu jawaban yang cerdas, dan itu patut patut kita sanggah lebih lanjut. Karena apa? Saya pernah punya pengalaman. Saya tahun 98 sampai sekarang ternak perkutut. Nah, di kisaran tahun 2006 saya pernah bekerja di satu perusahaan yang kantor pusatnya di Surabaya, dan kebetulan saya menemukan area manajer bawahan saya ini nakal, ikut nakal, dan saya laporkan kenakalannya kepada pimpinan. Saya minta supaya orang ini di PHK. Tapi orang ini rupanya tahu, dapat teguran dari owner, dia mengancam saya, Pak Andre jangan sembarangan sama saya, Pak Andre belum tahu siapa saya. Gitu. Nah, beberapa minggu kemudian saya mendapati burung perkutut Bangkok saya yang sedang mengerang. Itu kan biasa kita mau pasangin ring kalau umurnya sudah 7 hari ke atas. Saat saya raba, itu di sarangnya dia, di mangkok sarangnya dia, itu penuh dengan beling lampu pijar. Padahal saya tidak pernah memberikan lampu penerangan di kandang burung itu di dalam kandang, selalu di luar. Jadi pasti seperti ini konsepnya, jadi di luar, tidak mungkin di dalam kandang karena beresiko pecah dan sebagainya. Jadi saya sampai berpikir, ini burung perkutut Bangkok saya rupanya seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi benteng bagi saya dan keluarga dari teluh yang dikirimkan oleh orang yang memang nggak suka sama saya. Jadi itu contoh yang saya alami langsung, dan itu bukan hoax, bukan katanya, tapi saya alami langsung. Jadi perkutut Bangkok pun bisa menjadi kalau diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi tameng bagi kita dari tindakan sihir atau guna-guna.
Nah, jadi gini, ada lagi nih kepercayaan bahwa perkutut itu berkodam. Ya. Sebenarnya benda-benda yang berkodam itu dalam istilah kami sebagai penggemar kawasan haji itu biasanya hanya pada benda-benda seperti batu cincin. Ya. Jangan salah, teman-teman beli batu cincin, Anda seorang yang baik hati, penjabar dan sebagainya. Misalnya bukan tipe pemarah, atau Anda beli batu cincin, mendadak Anda jadi orang yang emosional. Itu bisa jadi memang batu yang Anda beli ada kodam. Lalu misalnya Anda seorang yang sebenarnya Anda bukan orang yang tipe quote and quote ya, mohon maaf, orang yang senang main perempuan. Tapi Anda baru beli keris, ya, tahu-tahu Anda kok mendadak jadi ngeliat cewek nggak bisa nahan birahi. Mendadak Anda bisa selingkuh dari istri Anda bisa main perempuan nakal dan sebagainya. Nah, itu karena misalnya kebetulan keris Anda beli dia ada kodamnya yang nggak benar, gitu ya. Nah, demikian juga dengan kayu-kayuan, ya. Misalnya Anda beli rumah kebiok, rumah Anda tadinya aman-aman aja, tapi Anda beli kebiok, rumah kebiok, mendadak di situ ada penampakan. Karena memang kayu-kayuannya tempat tinggal makhluk gaib. Nah, berbeda dengan perkutut. Ya, manusia bisa namanya kejinan, kemasukan jin atau istilahnya kerasukan. Tapi dia hanya sesaat dan bisa dikeluarkan. Nah, binatang bisa. Tapi kalau dibilang perkutut berkodam, saya kurang sependapat. Karena perkutut itu memang ada yang disenangi oleh makhluk halus. Ya. Jadi makhluk halus itu ada yang senang dan dia nggak batasin diri. Oh, saya senang lokal aja, saya senang Bangkok aja. Tidak ada yang bisa membatasi makhluk halus itu senang yang lokal ke Bangkok. Dan kita juga nggak bisa melihat mereka. Jadi kadang-kadang ini kita cuma sekedar menggatuk-gatukkan gitu. Bahwa, wah ini perkututnya ada kodamnya. Perkutut ini bisa jelma jadi ular. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkin kalau zaman dulu saya percaya ada perkutut yang bisa jelma jadi ular. Bisa jadi itu bukan benar-benar perkutut. Bisa jadi itu makhluk gaib yang memang dia malih rupa menjadi perkutut dan dia bisa malih rupa jadi ular. Nah, tapi kalau benar-benar perkutut, ya benar-benar perkutut berubah jadi ular, saya ada pembeli kebetulan yang minta tolong direkam pada saat dia jadi ular, siap beli sampai 1 miliar. Nah, jadi kalau memang ada perkutut asli yang benar-benar berubah jadi ular, tolong direkam, bisa kirim ke saya. Karena kadang-kadang kayak gini sekedar mitos, sekedar katanya, oh ini jadi ular, oh ini jadi kuntilanak. Bisa jadi memang bukan perkutut, itu memang makhluk gaib. Misalnya memang benar-benar dia jin gitu, atau setan yang berubah menjadi perkutut. Karena memang bangsa jin itu bisa berubah menjadi kucing hitam, menjadi burung gagak, menjadi anjing hitam, menjadi makhluk-makhluk tertentu, dia bisa. Nah, tapi kalau perkutut berkodam itu saya agak kurang meyakini. Bisa saja kemasukan makhluk gaib tapi hanya sepintas dan keluar. Dan yang diizinkan oleh Allah punya jin pendamping atau korin itu cuma manusia. Perkutut tidak ada korin. Jadi di dalam literasi Al-Quran pun tidak ada yang menyatakan bahwa perkutut itu punya korin. Dan yang pasti gini, satu lagi yang mungkin saya tekankan ke teman-teman banyak terjebak adalah bahwa perkutut berkaturangan pasti berioni, pasti bertuah, dan tuahnya bisa negatif, bisa positif. Nah, ini juga saya nyatakan perlu digali lebih lanjut kebenarannya. Karena saya meyakini perkutut tanpa katurangan itu bisa saja berioni, bisa saja bertuah. Nah, cuman kita sebagai manusia biasa, kita ini bukan nabi, bukan wali, bukan ulama, bukan orang indigo. Untuk membuktikan kebenaran dia bertuah berioni ini, kita punya keterbatasan. Nah, kebanyakan yang jualan kecap ini kan adalah oknum-oknum yang punya kepentingan, buntut-buntutnya jualan gitu loh. Oh, ini ada kodamnya, oh ini berioni, ini bisa jadi ular, bisa jadi kuntilanak. Tapi apakah dia melihat dengan nyata, dengan mata kepala sendiri? Nah, ini patut kita
pertanyakan kembali kejujurannya. Karena hanya orang-orang indigo, hanya nabi, rasul, ulama yang mata batinnya kuat, yang bisa melihat hal-hal yang gaib. Apakah dia berkaturangan dan bertuah, baik negatif dan positif, ataupun dia tidak berkaturangan tapi juga bertuah. Jadi saya cuma mau bilang bahwa Allah Subhanahu Wa Taala nggak pernah batasin, baik itu etnis Chinese, etnis Jawa, Sumatera, agama Islam, agama Kristen, semua diberikan kelebihan yang sama oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jenius, bisa sakti, bisa kebal, bisa kaya raya. Jadi sama seperti makhluk hidup lainnya juga Allah pasti memberikan kelebihan yang sama, tidak membedakan bangkok dan otak. Jadi ayo cerdas, jangan mau kita terjerumus pada hal-hal yang syirik dengan terlalu mengkultuskan mengenai katurangan. Yang dipuji justru Gusti Allah yang menciptakan perkutut katurangan, yang menciptakan kutut berioni. Bukan justru perkutut yang kita puji, bukan justru perkutut yang kita puja-puja, yang kita berharap kita akan kaya raya, tanpa sholat, tanpa kerja, cukup pelihara perkutut berkaturangan. Ingin kaya, ingin sukses, ingin sejahtera, ibadah, banyak sedekah, cintai perkututmu seperti anggunannya yang enak gitu ya. Kita pelihara dengan baik, insya Allah hidup kita barokah, dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sahabat-sahabat UPI sudah mampir ke Andri Berkah.